Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Kita berjumpa dalam program Bamak Jombang dalam renungan singkat pada saat malam hari ini. Tema yang akan saya angkat pada saat malam hari ini adalah jagalah hatimu. Terambil dari Lukas pasal 6 ayat 45. Lukas pasal 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Tema ini adalah tema yang saya pikir bukan tema yang asing bagi kita ya. Menjaga hati itu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena hatilah yang menentukan semua apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan. Ada sebuah slogan berkata bahwa siapa kita adalah tergantung bagaimana suasana hati kita. Siapa kita adalah bagaimana hati kita. Ada banyak orang kita kenal. Biasanya kita mengenal seseorang dari ciri-ciri fisiknya. Gampangnya saja kalau untuk mengenal seseorang, menjelaskan seseorang itu siapa, biasanya kita menjelaskan yang pertama ciri-ciri fisiknya. Misalnya dia orang yang gemuk atau kurus, ya. Dia orang yang tinggi atau pendek, ya. Dia orang yang berambut lurus, berambut lebat, atau mungkin kepala pelontos, kepala botak. Nah, dengan cara menunjukkan ciri-ciri seperti itu, maka kita mencoba menjelaskan siapa orang itu. Itu secara lahiriah kita bisa menunjukkan ciri-ciri orang seperti itu. Tetapi secara rohani, bagaimana kita adalah dilihat bukan dari penampilan kita secara lahiriah, tetapi siapa dan bagaimana kita adalah bagaimana hati kita, bagaimana suasana hati kita. Dalam ayat ini dikatakan tadi bahwa hati kita itu seperti perbendaharaan, ya, yang sangat besar. Atau bisa saya jelaskan bahwa hati itu seperti gudang yang sangat besar, yang bisa menyimpan banyak barang yang cukup besar, ya. Misalnya kalau gudang itu diisi dengan barang-barang rosokan, barang-barang bekas, barang-barang yang tidak bernilai, misalnya sampah, maka suatu saat yang keluar dari gudang itu adalah ya sampah, ya barang rosokan, ya barang-barang bekas. Tidak mungkin keluar dari sana barang-barang yang bernilai tinggi. Tetapi kalau gudang itu diisi dengan barang-barang yang bernilai tinggi, misalnya seperti emas, ya, atau mungkin berlian, permata, benda-benda yang sangat bernilai tinggi dan mahal, maka yang keluar dari sana, dari gudang itu adalah barang-barang yang bernilai tinggi. Nah, itu sebabnya ayat ini berkata bahwa hati kita itu seperti perbendaharaan yang sangat besar, ya. Jadi kita ini dikenal adalah dari hati kita. Kita ini dikenal baik kalau yang ada di dalam hati kita ini adalah hal-hal yang baik. Kalau kita mengisi hati kita dan pikiran kita ini adalah perkara-perkara yang baik, maka suatu saat yang otomatis bisa keluar, yang terucap, yang kita perkatakan, pasti perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberikan semangat, firman Tuhan. Itu pasti keluar kalau kita mengisi terus hati kita ini dengan hal yang baik. Nah, sebaliknya, seseorang itu dikenal jahat. Kenapa? Kenapa kok? Misalnya kalau kita mengenal seseorang, ngomongannya itu sering menyakiti, ya. Dia sering menyinggung perasaan orang lain. Perkataannya bisa perkataan yang merusak pikirannya orang lain. Kenapa?
Karena jiwanya, hatinya itu selalu diisi dengan perkara-perkara yang jahat. Ya. Nah, bagaimana seseorang bisa disebut menjadi orang yang baik? Ini menjadi pertanyaan penting bagi kita. Bagaimana kita dikenal menjadi orang yang baik? Hal yang pertama adalah jagalah hatimu. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati kita ini dengan segala kewaspadaan, karena dari sinilah, dari hati kita inilah terpancar kehidupan. Dari hati kita inilah kita dikenal siapa. Dari hati kita inilah kita bisa berbuat. Perkataan kita keluar dari hati, perilaku, attitude kita, perbuatan kita otomatis akan tampil, itu berangkat dari hati. Nah, sekarang bagaimana cara kita menjaga hati kita? Isilah memori hati kita ini dengan hal-hal yang positif. Apa itu? Ya, bacalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan adalah perkataan yang membangun, yang menguatkan. Firman Tuhanlah yang menuntun, yang menasihati, yang menghibur. Ya, jadi isilah terus dengan hal yang positif. Ya, bacalah bacaan-bacaan yang positif, yang membangun. Lihatlah tontonan-tontonan yang positif. Sekarang ini dengan alat komunikasi yang seperti ini, semua informasi apa saja bisa kita dapatkan dari sini. Nah, sekarang tergantung kita. Apakah kita mau memilih melihat, menonton, membaca hal-hal yang positif dari sini, atau justru sebaliknya. Nah, kalau kita masih lebih suka untuk melihat hal-hal yang negatif dari sini, informasi-informasi yang merusak, maka otomatis yang tersimpan di hati kita otomatis pasti hal-hal yang merusak. Maka suatu saat, suatu ketika, secara otomatis, ya, perkataan kita, perilaku kita, perbuatan, sikap kita juga hal-hal yang negatif, hal-hal yang merusak. Nah, hal yang kedua, bagaimana supaya kita dikenal orang menjadi orang yang baik, dan atau bagaimana caranya kita menjaga hati kita, yaitu dengan menyimpan firman Tuhan. Mazmur 19 ayat 11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Bagaimana supaya kita bisa menjauhi dosa? Simpanlah di hati kita ini firman-Nya, perkataannya. Apa yang kita simpan di hati kita, apa yang kita konsumsi, apa yang kita pandang, apa yang kita terima, yang masuk ke dalam diri kita, pikiran dan hati kita, itu akan menentukan kualitas hidup kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, botol yang mungkin hanya botol yang tanpa ada isinya, mungkin nilainya kalau di luar dijual mungkin paling cuma hanya 3.000, 4.000. Tetapi kalau botol itu diisi dengan air minum, ya, air minum, katakanlah itu air minum yang sehat, ya, air mineral, bisa dijual sampai 10.000. Nah, kalau botol yang sama tadi, ya, diisi dengan air anggur yang berkualitas tinggi, ya, bisa harganya ratusan ribu, ya kan? Dengan botol yang sama, dengan kemasan yang sama, diisi dengan air anggur yang berkualitas tinggi, harganya bisa ratusan ribu. Jadi tergantung bukan pada kemasan botolnya sebetulnya, nilainya itu tergantung pada isi daripada botol itu sendiri. Nah, demikian juga kita ini menjadi orang yang baik, kita bernilai di hadapan manusia, terutama di hadapan Tuhan. Itu tergantung apa yang kita isi dalam hidup kita, apa yang kita masukkan di dalam memori hati kita ini. Maka saya percaya, kalau hal yang positif, kalau firman Tuhan yang menjadi perenungan kita siang dan malam, maka suatu saat secara otomatis hal yang positiflah, yang membangunlah, yang memberkatilah, yang menasihatilah yang kita lakukan setiap hari, karena itu yang tersimpan di dalam hati kita. Mari, kesempatan hari ini, siapapun, dimanapun Bapak Ibu sedang berada, melalui perenungan singkat ini, marilah kita menjaga, waspada dengan hati kita ini, supaya dari dalam hati kita ini terpancar kehidupan yang sesungguhnya, nilai kita yang sesungguhnya,
maka oleh kita banyak orang diberkati, Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kesempatan singkat hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman Allah. Kami percaya siapapun anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran ini, mereka diberkati, mereka dikuatkan, mereka dimotivasi untuk terus berjuang, meningkatkan mutu kualitas hidup mereka Tuhan, dengan cara menjaga hati mereka dan menerima semua informasi, terutama mampu memimpin hidup mereka untuk bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam di dalam kehidupan kami masing-masing, supaya satu saat, suatu ketika kami terbentur dengan persoalan, dengan permasalahan, dengan keadaan situasi apapun, yang keluar dari mulut kami, yang keluar dari tindakan kami adalah hal-hal yang positif. Iman kami justru dikuatkan karena kami menyimpan firman-Mu di dalam hati kami. Berkati anak-anak-Mu, para pendengar dimanapun mereka berada. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom.